lagi di Museum Manusia Purba Sangiran. Nah, stay tune terus ya guys. Kita mau jalan-jalan keliling di Museum Purba. Halo semuanya, hari ini kita akan menjelajah salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. Yap, Museum Manusia Purba Sangiran, tempatnya di Sragen, Jawa Tengah. Situs ini merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO sejak tahun 1996 dan menyimpan jejak kehidupan manusia purba Nusantara. Di depan dari Museum Sangiran, kita disambut oleh lapisan tanah yang berusia 1,8 juta tahun yang lalu, yang merupakan lapisan lahar vulkanik paling tua di Sangiran. Lapisan ini adalah hasil dari aktivitas erupsi Gunung Lawu Purba. Lapisan tanah ini tidak mengandung fosil, dan di atasnya dibangun Museum Purba Sangiran. Kita mulai dari kubah Sangiran. Bangunan ikonik berbentuk setengah bola ini menyimbolkan lapisan-lapisan bumi tempat ditemukannya fosil. Di dalamnya ada peta geologi evolusi kehidupan dan bagaimana Sangiran terbentuk sekitar 2 juta tahun lalu sebagai lembah purba. Nah, salah satu fosil paling mencolok adalah gading atau stegodon. Gading gajah purba bertubuh besar ini pernah hidup di sini. Fosil-fosilnya ditemukan sejak awal abad ke-20, salah satunya oleh J.H.R. von Koenigswald pada tahun 1934. Gadingnya bisa mencapai panjang lebih dari 3 meter loh. Dulu, jutaan tahun yang lalu, kawasan Sangiran adalah dasar laut dangkal. Di sanalah ribuan kerang hidup bersembunyi di antara pasir dan batu, menjadi bagian dari rantai kehidupan samudra purba. Waktu bergulir, bumi berubah, dan laut mulai surut, daratan terangkat, dan kerang-kerang pun terpendam dalam lumpur mengeras menjadi fosil. Kini fosil-fosil kerang itu muncul kembali dan ditemukan oleh beberapa peneliti dan warga di situs Sangiran. Tak kalah menarik, ada juga fosil buaya purba. Spesies ini hidup di rawa-rawa dan sungai purba Sangiran. Fosil-fosilnya ditemukan dalam lapisan Pleistosen bawah dan menunjukkan bahwa daerah ini dulunya kaya air dan sangat cocok untuk kehidupan reptil besar. Kemudian ini adalah fosil dari tanduk-tanduk hewan herbivora yang ditemukan di Sangiran. Hewan-hewan tersebut sudah ada di sini sekitar 700.000 hingga 300.000 tahun yang lalu ketika Sangiran masih berupa padang rumput yang luas. Fosil yang ditemukan ada berupa tanduk kerbau, tanduk rusa, dan juga tanduk banteng. Ini dia bagian paling bersejarah, yaitu fosil Homo erectus. Ditemukan pertama kali oleh Eugene Du Bois pada akhir abad ke-19. Lalu dikembangkan penelitiannya oleh von Koenigswald sejak 1934. Fosil tengkorak Pithecanthropus erectus atau Java Man di Sangiran jadi kunci evolusi manusia di Asia. Hingga kini, lebih dari 100 individu telah ditemukan di sini. Selanjutnya adalah proses evolusi dari manusia purba menuju ke manusia modern, dimulai dari primata awal sekitar 60-50 juta tahun yang lalu. Makhluk seperti lemur dan tarsier adalah bagian dari kelompok primata awal. Kemudian munculnya kera besar sekitar 20-10 juta tahun yang lalu. Primata awal ini berevolusi menjadi kera besar hominoid. Mereka memiliki ciri yaitu menggunakan tangannya untuk berjalan dan juga bergelantungan. Selanjutnya ada Australopithecus sekitar 4-2 juta tahun yang lalu. Kelompok ini adalah hominid awal yang sudah berjalan tegak. Tangan mereka mulai lebih bebas karena tidak dipakai untuk berjalan. Selanjutnya ada Homo habilis dan Homo erectus sekitar 2-300.000 tahun yang lalu. Homo habilis ini disebut dengan sebagai manusia terampil karena sudah menggunakan alat batu. Kemudian Homo erectus ini lebih maju karena memiliki otak yang lebih besar, dapat keterampilan berburu, bisa menggunakan api. Akhirnya muncul Homo sapiens sekitar 200.000 tahun yang lalu hingga sekarang. Homo sapiens ini merupakan manusia modern. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi kegiatan manusia purba pada zaman dahulu, yaitu kegiatan perburuan, di mana manusia purba ini menggunakan batu dan kayu sebagai alat untuk berburu. Dalam ilustrasi ini terlihat juga mereka sedang bersaing dengan harimau yang sedang lapar. Namun, manusia purbalah yang menang karena keterampilan mereka dalam berburu dan juga menggunakan alat. Pada zaman ini, manusia purba belum mengenal baju dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi.
Kemudian, hewan hasil perburuan tadi dibagi bersama kelompoknya. Pada ilustrasi ini digunakan pisau dari batu untuk menyayat daging hasil buruannya. Pada zaman ini, manusia masih belum mengenal api, pakaian, dan juga masih menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Seiring berjalannya waktu, manusia yang tadinya belum mengenal api, lambat laun mulai mengenalnya. Mereka mempelajari bagaimana cara membuat api dengan cara menggesekkan batu dan kayu sampai keluar asap dan menghasilkan percikan api. Nah, api yang tercipta ini digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti memasak hasil buruan dan juga untuk menghangatkan diri. Tulang belulang dari hasil buruan juga mereka manfaatkan sebagai alat bantu dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya, ini adalah ilustrasi penelitian arkeolog pada zaman dahulu. Penelitian pada situs Sangiran ini menggunakan metode penanggalan relatif. Nah, perlu diketahui teman-teman, pada situs Sangiran ini ditemukan rangka manusia. Rangka ini ditemukan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, berusia 7.000 tahun yang lalu. Ciri-ciri fisiknya ini menunjukkan ras Mongoloid. Temuan ini merupakan cikal bakal dari penduduk Indonesia sekarang. Kemudian lanjut berjalan pada ruang pameran 3, kita disajikan oleh ilustrasi dan diorama dari kegiatan manusia purba pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu, manusia ini hidup berdampingan dengan hewan seperti rusa dan kerbau, di mana rusa dijadikan sebagai bahan buruan dan kerbau dijadikan sebagai hewan untuk membajak ladang. Di sini kita juga diperlihatkan ilustrasi dari peran masing-masing manusia purba, di mana perempuan bertugas untuk mengurus anak dan para laki-laki bertugas untuk melakukan perburuan. Selanjutnya, kita dibawa menuju keluar dari Museum Sangiran dan diperlihatkan peninggalan batu diatomik yang berasal dari pelapukan ganggang-ganggang di laut. Karena dulunya adalah Sangiran merupakan sebuah laut. Batu ini bisa digunakan sebagai bahan baku untuk hebel. Kemudian, kita diajak untuk menyusuri persawahan untuk melihat hasil perubahan lingkungan, yaitu Gunung Lumpur. Gunung Lumpur ini berada di dasar laut sekitar 2.400.000 tahun yang lalu. Munculnya itu setelah terjadinya pergerakan tumbukan lempengan laut dan gempa tektonik. Sangiran ini berubah dari rawa menjadi daratan sehingga meninggalkan gunung lumpur yang mengalami pengendapan berjuta tahun yang lalu. Nah, selanjutnya ini adalah lokasi mud volcano atau air asin yang ditemukan di lokasi Sangiran. Air asin ini merupakan air laut yang terjebak. Asal mulanya yaitu air laut naik ke atas permukaan daratan dan menjadi cekungan. Nah, air laut ini bisa jadi akan habis karena tidak mendapat pasokan dari air laut asli. Karena di sekelilingnya dan di bawahnya itu sudah tidak ada air laut. Nah, pH dari air asin ini ada di 7,4 sampai 7,8 dengan suhu 25 sampai 26 derajat Celcius. Jadi teman-teman, itulah spot-spot menarik di Museum Sangiran. Dari gading raksasa, buaya purba, manusia prasejarah, sampai bukti perubahan bumi. Sangiran bukan cuma museum, tapi jendela waktu untuk memahami sejarah panjang peradaban kita.